Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali Bali Postok pada kesempatan malam hari ini. Kami akan berbincang tentang manfaat olahraga saat wabah COVID-19. Ya pemirsa Bali TV, wabah COVID-19 tentu saja membuat aktivitas orang dibatasi. Pemerintah pun mengeluarkan anjuran bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Satu lagi yang harus kita harus ingatkan dalam diri sendiri adalah olahraga di rumah. Lapangan yang biasa dipakai untuk olahraga bahkan ditutup sementara waktu. Bahkan olahraga apa yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi pandemi COVID-19 sehingga kita terhindar dari virus tersebut. Baiklah, kita sudah terhubung dengan Profesor Dr. Iputu Gede Adiatmika MKes. Beliau selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu, selamat malam Prof. Om Swastiastu, selamat malam Pak Adi. Inge, sehat ya Prof? Iya, Prof. Kita memberikan pencerahan ini kepada masyarakat. Kita sudah sekian lama di tengah pandemi COVID-19. Banyak aktivitas yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi dan masyarakat tentu saja mengikuti secara online ataupun informasi dari media sosial bagaimana sebetulnya menjaga kesehatan baik secara fisik dan psikis. Nah, ini menurut dokter sebetulnya dari sudut pandang ilmu kesehatan, ini menjaga kesehatan fisik dan psikis di tengah wabah COVID-19 seperti apa, Dok? Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat malam, khususnya para penonton Bali TV dimanapun berada. Om Swastiastu kembali untuk penonton. Pak Adi, berbicara masalah kesehatan, memang akhir-akhir ini sangat kencang demandnya bagi kita semua. Karena apa? Karena berhubungan dengan adanya wabah COVID-19. Tentu semua orang ingin hidup sehat. Oleh karena itulah bagaimana kesehatan itu sangat penting bagi setiap orang. Tidak ada orang yang ingin terinfeksi virus corona. Oleh karena itulah kesehatan itu adalah sangat penting. Undang-undang menyatakan bahwa sehat itu tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, spiritual, dan sosial. Oleh karena itulah setiap orang dengan kondisi yang sehat secara keseluruhan itu diharapkan mampu tetap produktif walaupun bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga terakhir berolahraga dari rumah. Oleh karena itulah setiap orang wajib ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan. Lalu bagaimana caranya sekarang menjaga kesehatan kita di masa COVID ini? Jadi kita sudah berulang-ulang disosialisasikan oleh pemerintah bahwa perilaku hidup bersih sehat itu adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan. Jadi saya tekankan perilaku. Bahwa studi menunjukkan bahwa perilaku itu adalah hampir 50% mempengaruhi kesehatan kita. Selain faktor genetik, layanan kesehatan maupun lingkungan. Lalu sekarang bagaimana kita melakukan upaya menjaga kesehatan secara fisik dan psikis? Ada 4 kata kunci yang penting kita sampaikan. Yang pertama adalah lakukanlah aktivitas fisik secara teratur. Kemudian jangan lupa diet makanan-makanan yang bergizi. Dan psikisnya menghindari stres. Dan yang terakhir jangan lupa tidur yang cukup 7 jam per hari. Jadi keempat itulah yang harus kita jaga supaya bersinergi, supaya kita tetap dapat hidup sehat. Hal yang penting yang perlu kita sampaikan bahwa menjaga kesehatan psikis itu juga berhubungan dengan menjaga mental dan spiritual kita tetap baik. Terhindar dari rasa cemas, depresi, gangguan psikis lainnya. Oleh karena itulah sekarang bagaimana kita mengubah faktor penyebab stres itu menjadi hal yang baik. Caranya adalah dengan selalu bersyukur atas apa yang kita hadapi dan berpikir positif dengan mengambil sisi baiknya untuk kita. Oleh karena itulah dengan bersyukur dan berpikir positif, maka aktivitas fisik yang teratur dan menyenangkan seperti berolahraga dapat memberikan dampak baik untuk menurunkan stres yang kita alami. Oleh karena itulah olahraga itu dapat kita jadikan salah satu obat untuk menjaga kesehatan fisik. Jadi kalau selama ini kita berpikir obat itu hanya pil ya, jangan lupa bahwa olahraga itu adalah salah satu komponen untuk menjaga kesehatan kita. Dia juga bisa digunakan untuk mencegah ataupun mempercepat penyembuhan. Demikian, Pak. Baik, Prof.
Tadi disebutkan yang terakhir ya, kata kuncinya olahraga itu bisa dilakukan apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya yakin bahwa masyarakat sekarang sudah berlomba-lomba untuk berolahraga. Nah ini kan memang semua dilakukan dengan keterbatasan, artinya tidak boleh berinteraksi, melakukan social distancing, physical distancing dan sebagainya. Ini untuk olahraga, biasanya orang melakukan di luar rumah. Sekarang cukup di rumah. Tapi ketika orang bisa saja tidak di rumah, tapi bisa juga di luar. Ini kira-kira olahraga yang standar bisa dilakukan di rumah seperti apa ini, Prof? Artinya mungkin orang saat ini olahraga sambil sekalian berjemur deh, gitu kan? Artinya stretchingnya cukup di rumah saja. Ini seperti apa, Prof? Baik, terima kasih. Memang salah satu kendala kita berolahraga kan sekarang lapangan yang ditutup ya. Jadi sarana prasarana untuk berolahraga secara normal kan sudah agak terbatas. Pilihannya adalah kita melakukan olahraga di rumah. Pada prinsipnya adalah olahraga itu kan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur. Dan kalau kita bisa diberikan beban yang bersifat progresif, berkelanjutan. Yeah. Jadi di rumah kita berusaha melakukan aktivitas fisik yang teratur ya. Jadi kalau cuma nyapu biasa sehari dengan luas ruangan yang biasa itu belum memberi beban. Tapi kalau kegiatannya memberi beban makin lama makin berat, maka itu akan menjadi suatu aktivitas fisik yang berkembang menjadi olahraga. Yeah. Ya, saya kira itu. Jadi dengan berolahraga itu maka dia akan bisa menjadi sehat dan bugar. Ya, artinya kalaupun berjemur ini seperti apa, Prof? Artinya juga apakah ada gerakan-gerakan yang mungkin lebih efektif, lebih efisien ketimbang juga harus jogging atau seperti apa yang cukup bisa dilakukan dengan kondisi keterbatasan tersebut, Prof? Betul. Jadi kalau sekarang salah satunya dengan berjemur itu kan untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita ya dengan berjemur. Tapi jangan lupa sambil berjemur kita melakukan gerakan-gerakan yang bersifat aerobik. Jadi usaha-usaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama melalui peningkatan daya tahan kardiorespirasi namanya, daya tahan jantung dan paru, kekuatan otot, daya tahan otot. Jadi gerakan-gerakannya jangan lupa ada pemanasan, ada kegiatan inti, ada pendingin. Itu bisa kita lakukan dengan jogging, dengan stretching, kemudian jalan di tempat, ataupun kalau mau agak berat sedikit ada push up, ada sit up, nah, itu bisa dilakukan. Baik, kalau memang di luar rumah pun memang harus benar-benar jaga jarak dengan keterbatasan yang memang harus dilakukan sesuai protap ya, Prof. Ini artinya kalaupun olahraga sudah dilakukan, apakah itu sudah cukup? Apakah memang harus baik katakanlah pola hidup sehat? Apakah bisa didukung dengan misalkan minum multivitamin atau seperti apa? Ini mungkin porsinya seperti apa ini, Prof? Lebih baiknya? Ya, olahraga kan itu memang salah satu hal yang wajib kita lakukan. Ini yang saya ingin saya tekankan, jadikanlah olahraga itu sebagai bagian dari hidup kita. Jadi kita gunakan waktu kita minimal 30 menit sehari untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, kemudian dalam olahraga ya tentu kita membutuhkan asupan energi yang bersifat makronutrien ya. Tapi jangan lupa juga kita membutuhkan mikronutrien, salah satunya adalah vitamin. Itu boleh kita lakukan sepanjang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita akan berolahraga. Jadi kalau gizi kita seimbang, maka kebutuhan kita akan makronutrien dan nutriennya sudah cukup. Ya, ini masalah pola makan dan pola hidup ya, Prof ya. Betul, artinya cukup 15-30 menit sudah efektif untuk bisa punya daya kekebalan tubuh yang bagus ya, Prof? Iya, 30 menit ya, Pak. Kalau memang nggak bisa 30 menit, 15 menit pagi, 15 menit sore masih boleh. Oh, begitu. 30 masih boleh. Iya. Baik, Prof, ini terakhir apa yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat luas ini di tengah pandemi COVID-19 dalam konteks dari sudut pandang kesehatan dengan melakukan aktivitas olahraga yang seperlunya, tidak mesti harus keluar rumah atau mungkin kalaupun keluar seperti apa yang bisa mereka lakukan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Kami cuma berpesan bahwa olahraga itu wajib, jadi lakukanlah aktivitas fisik. Bila keadaan tidak memungkinkan melakukan aktivitas fisik, jadi kalau semuanya duduk 2 jam, jangan lupa untuk melakukan peregangan 15 detik. Itu untuk menjaga kita harus selalu aktif. Prinsipnya adalah tetap aktif, baik di rumah melakukan aktivitas. Bila terpaksa keluar rumah, ini saya tegaskan tetap jaga jarak. Nah, kalau diam 1-2 meter cukup jaraknya, tapi kalau berlari, berjalan, karena kita bergerak, maka harus lebih. Ya, jadi kalau berlari mungkin 4 meter lah jaraknya, kalau apalagi naik sepeda itu mungkin 10 meteran. Karena itu pada waktu kita berpapasan akan ada risiko kalau masih 1,2 meter.
Kemudian pesan yang penting, jadikanlah aktivitas fisik itu agenda. Digunakan 30 menit per hari untuk tetap aktif berolahraga. Demikian tadi. Baik, terima kasih Profesor Dr. Iputu Gede Adiatmike MKes. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama beliau dalam manfaat olahraga saat wabah COVID-19. Olahraga yang seperlunya 30 menit pemirsa ya. Itu yang bisa dilakukan di rumah ya, tapi tetap dengan protap menjaga jarak. Baik pemirsa, demikianlah kami akhiri Bali Postok pada kesempatan malam hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Om Santi 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 Om.